Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin ada hadir para asatid dan juga Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, rencana demi rencana untuk datang ke Palu terus belum diberikan kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini saya bisa melihat langsung, bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ketahuilah Bapak Ibu, kita di Jakarta, dimanapun, Muslim itu satu tubuh. Penderitaan Bapak Ibu sekalian adalah penderitaan kita semua. Kesulitan kaum muslimin dimanapun, kesulitan kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang muslim mukmin dalam perhatiannya, kasih sayangnya, dan juga
cintanya seperti satu tubuh. Idza ishtaka adun, kalau ada satu jasad yang sakit, anggota tubuh yang sakit, tada'a sairul jasadi bisyahri wal huma, yang lainnya tidak bisa merasakan kemanasan dan tidak bisa tidur. Insyaallah kesulitan ini adalah bagian kecil Allah menambah pahala kita. Bagian kecil Allah menunjukkan sayang kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau sayang sama hambanya diuji. Ujian itu bisa berat, bisa sedang, bisa kecil, sesuai dengan kadar agama dan keimanan yang dimiliki seseorang. Makin kuat agamanya, makin kuat dan juga kencang terpaan anginnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ashadda bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya, ujiannya di dalam kehidupan ini? Apakah nelayan? Tidak. Apakah sekarang ini orang yang sedang perang di medan perang? Tidak. Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Para nabi. Sehingga summa yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi, kemudian orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian itu atau cobaan itu ada, Allah hadirkan karena dua faktor. Yang pertama sebagai teguran. Ini berarti bukti kasih sayang Allah, bukti akan kedekatan seseorang hamba kepada Allah. Karena masih ditegur, tidak dibiarkan, tidak diistidraj, sehingga kita hancur dunia akhirat. Yang kedua peringatan karena dosa kita. Karena tidaklah Allah memperingatkan satu kaum karena akibat keteledoran dosa yang mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan, tidak ada obat bencana yang paling terbaik. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara kamu masih di tengah mereka, yaitu Rasulullah ketika masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, apa? Sunnahnya Rasulullah, ajaran Rasulullah, dan nilai-nilai moral yang diajarkan Rasulullah hidup di tengah kita. Itu yang bisa menepis, menangkis musibah yang menimpa kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah itu mengazab mereka selagi mereka itu istighfar. Istighfar lahir batin, bukan sekarang mulutnya istighfar tapi hati kelakuannya menentang istighfar. Apa? Dosa. Kadang ada orang lihat wanita cantik, astagfirullah, ya sama itu, ya, astagfirullah mulutnya, matanya, oh nggak jawab Pak, matanya, nah itu melotot, loh kan ibunya bilang, apa Bu? Melotot.
Suka dipelototin lagi atau melototin lagi ibu? Nah kan, nguyu, ketawa berarti ada, ya. Hadirin sekalian, kenapa manusia itu terjatuh ke dalam dosa? Yang pertama, karena menyematkan pada dirinya sifat-sifat ketuhanan. Ya, yang khusus. Ada sifat-sifat Allah yang boleh kita tiru. Maha pengasih, penyayang, dermawan, ditiru bagus. Ya. Tapi di sana ada sifat-sifat Allah, kalau kita tiru, kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya apa? Sombong. Ya Allah sombong. Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Qahar, termasuk suka dipuji. Ya, kalau ini kita miliki, kita pasti terjatuh ke dalam dosa. Makanya kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sekarang ini ujub. Ujub itu apa, Pak? Merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kalau ada orang merasa paling cantik, berarti kok nggak ngelanjutin? Berarti ujub. Ujub itu bangga diri. Siapa yang merasa paling kaya, nggak ada orang yang lebih kaya dari dia, berarti ujub. Siapa yang ngaku paling pinter, ujub. Siapa sekarang ini ngaku paling hebat. Makanya dari sekalian, sifat paling utama kita miliki apa? Tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu kepada Allah akan diangkat. Gak ada istilah orang tawadhu itu terhina, gak ada. Makanya yang rendah hati dihina orang. Kalau sekarang ini tidak menyebabkan ruginya akhirat kita, gak usah kita apa? Sakit hati. Ya, gak usah. Kenapa? Karena pada akhirnya orang rendah hati itu pasti dimuliakan Allah, disayang sama Allah, suka dipuji juga. Orang itu kalau hidup sukanya dipuji, diunggul-unggulkan, disanjung-sanjung, hancur. Kalau yang suka dipuji itu Allah benar. Dalam doa yang kita baca ketika sholat tahajud kemudian witir, habis witir baca apa, Pak? Suka saat tahajud enggak? Oh kan? Dibangunin tahajud jam 2:30 nonton bola bisa. Disuruh bangun tahajud enggak bisa. Yang lebih aneh lagi, Masya Allah, sebelum nonton bola, wudhu. Nah, wudhu, Masya Allah. Oh tumben Pak, wudhu mau tahajud enggak Pak? Mau nonton bola biar bening. Nah itu. Ini orang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Ya, karena rendah ilmunya, ceblok akhlaknya, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriaknya di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjanya kalau malam cuman mati, tidur. Ya, sama. Yang kita pelihara di kandang-kandang apa? Kalau nggak sapi, kambing sama. Kambing punya telinga, kita punya telinga. Mereka punya, ini dia punya mata, kita punya mata. Sama. Bahkan kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Hewan kadang lebih mulia. Kambing gemuk buat kurban, kita gemuk, mau dikurban. Ayo angkat tangan, ibu-ibu mau dikurban. Nggak bisa. Makanya mulianya kambing di dagingnya, mulianya sapi di dagingnya, dan mahalnya burung di suaranya, dan mahalnya ikan lohan di warna kulitnya, mahalnya manusia di hatinya. Tahajud. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya
syaraful mar'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang hamba itu mau qiyam, mau bangun malam untuk tahajud. Indah. Coba aja Bapak lakukan 2-3 hari, nikmat, batin tenang, pribadi anggun di hadapan Allah mulia, sama manusia sosial sabar. Nah, itu. Wahimarin bin nahar, orang yang dibenci Allah, malam kayak bangkai, siang kayak keledai. Nggak ada ceritanya keledai dengar azan. Yang diangkut pagi kurma kalau di Arab, siang gandum, sore apa lagi? Kalau nggak ini anggur. Habis maghrib namanya keledai tidur. Bukan itu kita. Bahkan kita tetap hamba Allah yang kerja harus, sosial harus, mencari kesenangan boleh, tapi tetap hubungannya hablum minallah harus kita perbaiki. Nah, wa alimin bi amri dunia, akhirnya sangat alim, sangat pinter urusan dunia. Soal hitung-hitungan uang hebat, mencari peluang ekonomi jagonya. Dan obrolan bisnis itu tempat hari-hariannya, jadwal seremonial hariannya. Wajahilin bi amril akhirah, sangat bodoh terhadap masalah urusan akhirat. Sampai hari sholat Jumat aja tanya, Pak, sholat Jumat hari apa? Loh, aneh. Hari Senin Pak, Bapak yang khutbah. Nah itu, tanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa ya Pak ya? Itu. Sama itu, Quran itu berapa juz nggak ngerti kok. Wadah, Masya Allah, kunjungan ke yatim piatu, mau bagi-bagi ini apa namanya, bantuan. Nanya, saya akan tanya adik-adik, siapa yang hafalan terbanyak nanti saya kasih hadiah. Ini hafal berapa juz? 20 Bu. Ya ini berapa? 25. Yang ini berapa? 30 Bu. Kurang berapa juz lagi? Loh, Masya Allah, 30 juz masih nanya, kurang berapa juz lagi? Hebat toh? Nih, adik-adik sekalian, intinya orang tercebur ke dalam dosa karena menyematkan sifat-sifat khusus milik Allah. Yang kedua, karena menyematkan sifat-sifat setan. Nah ini, kadang ada orang walaupun kepalanya manusia, badannya manusia, Masya Allah, maaf, hatinya adalah hati setan, kata Rasulullah SAW. Yang namanya qulubus syayatin fi jusmanil insan. Hatinya setan di dalam tubuh manusia. Kenapa? Menimbulkan sifat dengki. Setan itu kan suka dengki. Hasud sama siapa? Adam. Sewenang-wenang. Itu sifatnya setan. Menipu, membuat makar, munafik, mengajak kepada kebid'ahan dan perbuatan kesesatan. Ini semuanya adalah sifat Tuhan, sifat setan. Kalau kita tiru, pasti kita terjatuh ke dalam maksiat. Yang ketiga, karena menyematkan sifat-sifat hewani. Ayo, hewan. Pak, saya tanya, kalau Bapak punya sapi apa kambing, kerjaannya tiap hari apa? Ya, kecap-kecap. Ya, mau sambil duduk makan, tidur makan, berdiri makan. Jadi hadirin sekalian, yang diutamakan adalah perutnya. Itu sifat utama hewan. Akhirnya apa? Tamak, rakus dalam memenuhi syahwat perut. Kebutuhan biologis seperti zina, kelainan seksual, mencuri, memakan harta anak yatim, dan menghimpun materi untuk kepuasan syahwat. Dan makanya prinsip mereka di dalam mencari harta, Pak, wal kedual, halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Nggak ada kaidah halal haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan di sini, saya sering umpamakan harta yang halal itu meski sedikit berkah, yakinlah itu terbaik.
seperti sapi sekali lahir berapa Pak? 1. Harta yang haram walaupun banyak tidak berkah seperti babi sekali lahir 7 bahkan 10. Lihat sekarang di swalayan, di mall, di supermarket yang pakai hajatan walimahan seringnya pakai daging sapi apa babi? Sapi. Barokah. Dan jangan khawatir, apapun yang dibutuhkan manusia secara kolektif banyak selalu diciptakan oleh Allah melimpah. Lihat sekarang angin diciptakan Allah melimpah karena semua orang butuh angin, air, api, masya Allah. Makanya di sini yang penting, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rizki seperti burung, perut ini pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Loh. Yang keempat, menyematkan sifat-sifat binatang buas. Binatang buas itu kan punya ciri apa Pak? Gampang marah, dengki, dendam, merampas, bertengkar, mencaci, membunuh, memukul, serta berfoya-foya. Antum melihat singa bagaimana ketika menerkam mangsanya. Macan juga begitu. Apalagi serigala. Lah ini kalau kita tiru, pasti kita terjatuh ke dalam maksiat. Nah, sekarang macam-macam dosa. Perhatikan. 4 dosa di dalam hati. Nih dosa-dosa hati Bu, perhatikan Pak. Yang pertama syirik kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Allah itu paling tidak suka diduakan. Kenapa? Karena sebagaimana Allah itu sendirian di dalam menciptakan, sendirian dalam memberi rizki, sendirian dalam mengatur alam dan mematikan, menghidupkan, Allah juga harusnya sendirian di dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu kan konsekuensi syukur balas jasa akan ciptaan, pengaturan. Kalau Allah menciptakan sendiri, ngatur alam sendiri, lu giliran ibadah kok berdua? Kalau ibu mah diduakan nggak apa-apa ya Bu ya? Kok nggak jawab? Nyambung nggak? Atau jangan-jangan belum balik ini? Nggak mau apanya? Nggak mau dikasih uang? Ini mau ngasih uang? Ya, oke. Ini hadirin sekalian, syirik kepada Allah, kata Allah, wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, diumpamakan oleh Allah, beratnya dosanya itu seperti terjun bebas dari langit. Kira-kira hancur nggak Pak? Hancur. Fatakhtafuhu thair, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahik, kemudian diterpa angin, dilempar ke dalam jurang. Kira-kira masih tersisa, terjun bebas tok aja hancur, apalagi disambar burung, diterpa angin, dilempar ke jurang. Artinya orang yang menyekutukan Allah itu tidak punya pegangan, seperti terjun bebas, nasib akhirnya hancur, kemudian dilempar sampai ke jurang neraka jahanam. Makanya jangan syirik. Dan Allah mengatakan, ana aghnas syuraka'i minas syirki, aku orang yang paling tidak suka disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i, siapa yang sekarang beramal satu amalan yang menyekutukan dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Allah enggak pedulikan, malah sebaliknya Allah akan menyiksa. Lah perbuatan syirik itu banyak kok Pak. Minta keselamatan bukan kepada Allah, malah ke tempat kuburan keramatan, kedanyangan, kekeris. Bahkan hadirin sekalian, sampai di Jawa itu kotoran kebo diyakini sebagai sumber rezeki. Coba, yang ngasih rezeki siapa Pak? Allah. Yang ngasih keselamatan siapa? Allah. Kenapa kita minta selain Allah? Kadang-kadang datang ke kuburan tokoh atau wali, dari kuburan tersebut bawa tanahnya dicampur kopi break,
diminum, biar rezekinya lancar, biar sekarang kesehatannya ini penyakitnya hilang sembuh. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata menirukan ucapan Nabi Ibrahim, kalau saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah lah yang memberikan rizki dan kuat di dalam memberikan rezeki. Jadi minta kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta, minta kepada Allah. Yang lucu di kuburan sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dimintai macam-macam termasuk nomor togel. Nah, repot. Ya, termasuk sekarang minta jodoh, minta lancar rezeki. Dan sekarang di kuburan itu udah susah. Malah yang hidup mendoakan yang ada di kuburan, bukan yang di kuburan mendoakan yang hidup. Kebalik-balik namanya. Nah, ini dosa pertama, dosa hati ya ini. Dosa hati yang kedua, berlarut-larut dalam maksiat. Makanya kalau maksiat itu langsung tobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus bahkan katanya Al Hasanul Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar di rumah-rumah kalian, tempat makan kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Dan Allah itu Maha Pengasih, Pemurah, Pemaaf, Pak. Coba Pak, sekarang kita baca istighfar sambil tidur-tiduran, boleh nggak? Bismillah. Bu, baca istighfar sambil tidur-tiduran boleh? Sambil nyapu boleh? Coba ibu minta maaf saya sambil tidur-tiduran. Loh, makanya betul yang sering saya katakan, kesalahan sama manusia itu dibangun di atas kesulitan dan kepelitan. Sudah minta maaf juga nggak dimaafin. Cara duduk salah nggak dimaafin. Minta maaf di kantor, suruh ke rumah, itu pun masih belum dimaafkan. Tapi lihat salah sama Allah. Minta maaf di jalanan diterima. Sambil nyetir motor baca istighfar boleh? Boleh. Sambil nyapu boleh. Sambil masak boleh. Loh, kenapa kita mati sampai bawa dosa? Sementara Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa innahu yabsutu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. Artinya 24 jam. Yang salah siang hari dimaafkan malam hari, yang salah malam hari dimaafkan di siang hari. Yang penting istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya, kesalahan dosa hati, putus asa dari rahmat Allah. Jadi nggak boleh, seberat apapun ujian yang kita dapatin, seberat apapun ujian yang sekarang ini kita dapatkan menimpa kita, tidak boleh putus asa. Bapak, ibu sekalian, tidak ada satu rencana Allah yang tidak mengandung hikmah. Tidak ada suatu putusan Allah yang ingin mencelakakan hambanya mukmin. Bahkan itu semuanya, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, antumul a'laun, kamu itu tinggi, in kuntum mu'minin. Dan ini sementara, wallah. Di antara bapak ibu sekalian mungkin kurang 10 tahun lagi tinggal di daerah mana ini? Nah, ada yang kurang 15. Intinya kita nggak jamin. Bisa saja bapak ibu duluan yang mati daripada saya.
Bisa saja saya lebih akhir daripada ibu bapak. Baik kan? Bener nggak? Bener. Wong mic di tangan saya, terserah ngomong gue dong. Ya. Jadi hadirin sekalian, intinya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Kagak ada. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit? Wa kam min saqimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina. Berapa banyak pemuda yang sore pagi merasa aman, waqad nusyijat akfan wa wala yadri, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Masya Allah Pak, pagi-pagi jalan-jalan mungkin main bola, pulang di lewat depan rumah penjual kain kafan, nyapa, lagi ngapain Pak? Ini dek, lagi motong-motong kain kafan, barangkali sore nanti ada yang beli. Ternyata yang dibelikan dia. Makanya kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Kalau seandainya sekarang umur kita sudah 60 dan Allah kasih jatah 70, berarti kurang berapa? Kurang 2 kali pilkada. Loh, kok petentang-petenteng? Kurang 2 kali pilkada. Jangan-jangan pilpres ini nggak nemu. Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Masya Allah Pak, kalau di antara kita sekarang mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, itu umur kuburan tok 1 juta. Ya Allah, masa iya kita tukar dengan yang 10 tahun, 20 tahun. Sementara hunian yang di atas bumi, kita perbaiki pintu jendelanya, kita lengkapi perabot rumah tangganya, kita kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin. Sementara kita datangin hunian yang di bawah bumi, kita hancurkan dengan berbagai macam dosa maksiat. Apakah kita termasuk orang-orang yang sehat akal? Apakah termasuk kita orang-orang yang berpikir? Enggak. Cara berpikir apa? Rumah yang sementara kita elus-elus, kita perbaiki, rumah yang abadi kita hancurkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita tidak bisa punya rumah gedong yang kayak orang miliarder, kita bangun rumah indah kita yang di bawah bumi dengan amal soleh, dengan sholat, dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan berbagai macam amalan-amalan yang disenangi dan dicintai Allah. Dan mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada Pak ceritanya syariat yang memberatkan kita. Nggak ada masuk surga itu sekarang dengan perkara sulit, nggak ada. Ya, nggak ada. Zikir subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, kata Rasulullah apa? Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallah sekali, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Allahu akbar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an akan diberikan 1 pahala. 1 pahala dilipatkan 10 kali. Fala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun 1 huruf, walakin alif harfun. Alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri. Subhanallah. Tuh. Nah, termasuk sekarang dosa di dalam hati adalah merasa aman dari makar Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan merasa aman dari makar Allah. Maksudnya Allah bisa kapan saja memperingatkan hambanya atau menegur hambanya dengan berbagai macam ujian cobaan. Maka kita selalu dalam waspada, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara itulah kita sekarang tidak lengah, tidak lalai, tidak teledor, terus bersama Allah. Nah, sekarang 4 dosa dalam lisan. Nih, perhatikan.
Dosa-dosa lisan apa aja nih ibu-ibu nih suka? Yang pertama, membuat kesaksian palsu, termasuk ghibah. Ibu-ibu ini kan suka ngosip, ya enggak Bu? Hahaha, ya Bas. Karena biasanya perempuan itu punya kelebihan 5 Pak. Yang pertama, perempuan itu doyan ngobrol. Makanya wanita itu kalau ngadepin masalah, ngomong dulu baru mikir. Mikirnya setelah 5 hari. Keren toh? Lalu laki mikir dulu baru ngomong. Kalau perempuan ngomong dulu baru oh iya ya, salah setelah 5 hari. Yang kedua, paling doyan ngumpul. Lihat perkumpulan PKK, Dharma Wanita, arisan, belum lagi perkumpulan yang ilegal yaitu gosip. Oh itu gosip di kalangan laki itu sampai lalu kalau ibu-ibu pesertanya diseleksi. Jadi mau ngerumpi aja, seleksi peserta terukur tematik, pakai tema khusus itu. Dan biasanya Masya Allah caranya kadang-kadang mau gosip itu lewat dengan cara yang unik. Kadang lewat berdoa, Mbak, mudah-mudahan Mbak ya kita dilindungi Allah dari sifat-sifat angkuh, bakhil kayak itu loh Mbak sebelah. Nah mulai Masya Allah ghibah mukaddimahnya doa. Ya, coba keren nggak? Makanya jarang ada wanita 3-5 ketemu nggak ngobrol saut-sautan, apalagi ada kacang setoples reuni itu Masya Allah. Ngomong ngalor ngidul tangtung gitu ya. Oke, kelebihan yang ketiga nih, didengerin nggak gue nih ya. Wanita itu kalau laki-laki rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa, tapi kalau perempuan rela mengorbankan, kok nggak diterusin ya. Kalau laki-laki rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa, perempuan rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa. Paham nggak yang gue omong ini? Agak tinggi sekali ini. Tuh, yang bayar mahar siapa Pak? Yang nyiapin rumah? Nah itu. Nah, yang keempat, perempuan itu punya sifat apa? Perasaan. Makanya kalau lagi salah paham amal lakinya, perasaan dong mas, perasaan, nggak tahu perasaan, gitu. Lakinya jawab otak lo, pakai otak, punya otak nggak lo? Ya kan gitu. Yang satu kelebihan otak, yang satu kelebihan perasaan. Itu namanya klop. Makanya, Masya Allah unik. Perempuan itu dibikin laki itu selalu begitu. Contoh aja, ciri khas utama laki-laki itu ndablek. Dimanapun, mau laki Jawa, Sulawesi, ndablek, iya nggak Pak? Dan ciri khas utama perempuan itu cerewet. Kenapa? Cerewet perlu dindableki, ndablek perlu. Lo kan nggak ngelanjutin? Iya. Lah Bapak kalau cerewet nggak ndablek mati ngenes no. Kan gitu. Ndablek aja deh. Nah ibu-ibu suami ndablek terus nggak dicerewetin, ya parah. Makanya, tapi kalau cerewet yang normal gitu loh. Jangan cerewet bikin suami ngenes mati berdiri. Kadang-kadang sebetulnya hobi laki-laki keluar ngelayap itu nggak bagus. Cuman kadang ada sebagian laki punya alasan, ya Pak, di rumah ke ikan mujair ngap-ngapan senep, mendingan mancing di empang ikan mujair dikai dedek langsung diem kan gitu. Nah gitu kan gitu. Tuh, makanya bapak-bapak juga jangan terlalu gusar. Ada yang pernah konsultasi ke saya, Pak Ustadz, gimana tips untuk mencari perempuan supaya nggak cerewet? Ya gampang mas, nikah aja sama orang bisu. Nah itu tips untuk mendapatkan istri supaya nggak cerewet. Aslinya dimanapun perempuan itu cerewet. Aslinya semua laki itu apa? Ndablek. Itu ya. Oke. Lanjut. Dosa di lisan lagi menuduh wanita suci, memelihara diri dengan tuduhan palsu. Ya. Ini dosa
lisan, bersumpah dengan sumpah palsu, dosa lisan. Sihir ini juga dosa lisan. Kenapa? Baca mantra-mantranya itu pakai apa? Pakai lisan. Ya, mantra itu macam-macam, ada kul kudu kadal kesit mantra, ada mantra kul husungsang, ini semua ajaran sihir. Sihir itu dilarang dalam Islam. Nah, sekarang 3 dosa terdapat dalam perut: minum khamr dan seluruh yang memabukkan, ini dosa perut. Makan harta anak yatim, dosa perut. Makan riba secara sadar juga dosa perut. Jadi dosa perut itu ada 3. Sementara 2 terdapat dalam kemaluan, yaitu zina dan homoseksual. Apalagi sekarang ini LGBT. LGBT itu apa, Pak, singkatannya? Terlalu sulit buat Bapak, saya kasih singkatan yang gampang dihafal ya. LGBT, laki-laki gemulai bergaya tomboy. Wes, itu enak toh? Udah keren, laki-laki gemulai bergaya tomboy itu. Yang di dalam bahasa Jawa itu begal, bencong gagal. Itu ya, itu. Begal itu siapa? Bencong gagal. Itu. Lalu sekarang aneh, laki nikah sama laki, perempuan sama perempuan, ngatno nikah sama bejo, party sama siapa? Ini enggak benar dalam Islam. Ya, laki sama perempuan, perempuan sama laki. Lah kalau laki nikah sama laki, dapatnya apa? Bedu, ya, bodoh. Lah itu, nauzubillah. Ya Allah, ini alam ini sudah gonjang-ganjing, alam ini sudah hancur. Manusianya yang melakukan berbagai macam kemungkaran yang aneh-aneh. Nabi Lut dengan kaumnya ada diazab oleh Allah, bumi dibalikkan, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Itu homoseksual. Di sini ditambah lagi dengan berbagai macam maksiat. Nauzubillah. 2 dosa terhadap dalam tangan, yaitu membunuh, mencuri. 1 dosa terhadap dalam kaki, yaitu melarikan diri dari medan perang. Dan Masya Allah, Pak, 1 dosa yang terdapat terkait seluruh tubuh. Lihat, perhatikan. Jadi dosa-dosa yang lain tadi terikat oleh salah satu anggota tubuh. Ini ada dosa terkait dengan seluruh tubuh. Apa? Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu terkait dengan seluruh anggota tubuh manusia. Ya matanya, ya lisannya, yang kepalanya, tangannya, kakinya, durhaka kepada orang tua. Makanya hadirin sekalian, jaga hubungan dengan orang tua, karena itu keberkahan hidup. Makanya jangan sampai durhaka, walaupun hanya sekedar mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan mengatakan dan jangan kamu usir. Di antara para ulama, ada yang menafsiri dengan tafsiran yang cantik. Apa itu? Jangan kamu sekali-kali mengatakan ketika harus menceboki orang tua kamu. Suatu ketika mungkin jumpo, suatu ketika mungkin sakit. Sebagaimana orang tuamu tidak pernah mengatakan ketika menceboki kamu dulu masa bayi. Ada yang enggak. Malah habis nyebokin anak langsung makan itu seger. Ya, biasa, nggak ada jijik, sedep malahan. Ini sesekali nyebokin orang tua, entah ibu bapaknya jijik, subhanallah. Inilah fakta akhir zaman, banyak orang yang durhaka kepada orang tua. Sekarang hadirin sekalian, saya akan sampaikan pengaruh dosa. Ya, pengaruh dosa. Hadirin sekalian, ini berapa jam, Pak? Sampai jam berapa? Ya, berarti kurang setengah jam. Ya. Sampai jam 11 ya, Bu ya? 11 atau dihentikan sekarang? Terus bener nih. Jangan mendua. Lisan sama hati ditata ya. Bener, diterusin.
Setuju? Ibu-ibu setuju nggak? Poligami? Angkat tangan ya. Enggak setuju, kajiannya diteruskan. Oke. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, di antara dampak dosa, pengaruh dosa, akibat dosa yang dilakukan manusia, dosa merusak akal. Lihat, orang-orang yang pendosa itu rata-rata enggak waras akalnya, Pak. Melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Coba yang tadi LGBT, hubungan laki sama laki, yang dicari apa? Tempat kotoran. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Sekarang lihat orang yang berbuat dosa riba, nyekek sana nyekek sini, nggak masuk akal. Oleh karena itu rata-rata dosa itu merusak akal sehat manusia. Coba kadang pembunuhan bisa membunuh bapaknya sendiri, membunuh istrinya sendiri, membunuh anaknya, masuk akal nggak? Makanya semua dosa itu hampir merusak akal sehat manusia. Yang kedua, hati menjadi gersang dan sempit. Orang yang sedang maksiat, Pak, walaupun nampaknya dia perlinti, uangnya melimpah, tapi kalau kerjaannya maksiat, gersang hatinya, nggak bisa dibohongi. Di hatinya ini merana, gersang, dan tidak ada kebahagiaan sama sekali. Dengan demikian, rata-rata orang yang pendosa itu gampang suntuk, gampang gelap, gampang sekarang gelap mata, gelap hati, sehingga lanjut lagi maksiatnya. Selanjutnya maksiat akan menabur benih sejenisnya. Artinya maksiat itu rata-rata melahirkan maksiat lagi. Lihat Bu, Pak, orang yang bohong, dia akan terpaksa bohong lagi karena untuk menutupi bohong pertama. Orang yang sekarang ini berzina, dia akan ketagihan melahirkan zina lagi untuk nyoba lagi. Orang yang mabuk akan ketagihan, nyoba lagi. Terus kalau tidak diputus dengan taubat, maka dosa akan melahirkan multi marketing dosa sampai seakar-akarnya. Makanya kita hentikan dengan taubatan nasuha, ya. Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Selanjutnya, maksiat, hamba akan merasa kegelapan maksiat seperti ia merasa kegelapnya malam. Jadi orang yang bermaksiat itu, Pak, hatinya itu gelap, ya, tidak ada terangnya. Memandang segala sesuatu itu nekat, kotor, gelap, jahat. Melemahkan hati dan badan, ini jelas, ya. Lemahnya hati karena maksiat sangat jelas. Bahkan maksiat bisa membunuhnya secara total. Makanya ada hati itu bisa mengalami hidupnya hati dengan ketaatan dan kebaikan, dan hati itu bisa mati, dan yang mematikan hati adalah maksiat kepada Allah, baik berupa syirik, kufur, bid'ah, dan kemaksiatan yang lainnya di sekitar kita. Terutama kemaksiatan perzinaan zaman akhir ini sangat-sangat gampang terjadi. Terutama 4 dosa. Kalau sudah hadir merajalela di tengah manusia, maka akan mengadangkan azab Allah. Yaitu apa? Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah musik, yang ketiga adalah zina, dan yang ketiga adalah khamr. Dan ini tidak mengada-ada. Kata Rasulullah SAW, sayakunu fi ummati aqwamun, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum, yashrabunal khumur wa yusammunaha bighairi ismiha, minum khamr yang diberi nama bukan namanya, wa yu'zaf ala ru'usim bil qainati wal ma'azib, semalaman sambil mabuk berjoget ria diiringin musik dan bidu wanita, wa ja'ala minhumul qiradata wal khad wa yakhsibu bihimullahu ta'ala al-arda, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi berupa longsor dan yang lainnya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah rupanya menjadi monyet sama babi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maksiat dapat menyulitkan urusan seseorang hamba sehingga ia menemukan jalan buntu dan kesulitan dalam segala urusannya. Ini kenapa saya mengelola rumah, makanya pernah Pak,
ada orang konsultasi kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya sudah umur cukup, tidak juga cuma mendapatkan jodoh, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, rezeki saya sedang dalam keadaan terpuruk dan sulit, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, badan saya sakit-sakitin, beliau menjawab juga, perbanyaklah istighfar. Dan yang lainnya, intinya saya mendapatkan berbagai macam kesulitan, beliau juga menjawab, perbanyaklah istighfar. Kata orang sebelahnya, wahai imam, ini orang bertanya berbagai macam pertanyaan, mosok jawabannya itu satu. Beliau menjawab dengan firman Allah, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, saya katakan kepada mereka, hendaklah mereka itu istighfar, karena Allah itu zat maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita bertaubat dan beristighfar sungguh-sungguh, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah limpahkan harta kita, Allah perbanyak turunan kita. Wa yaj'al lakum minhum yursilis sama alaikum midrara, ya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasihkan kebun-kebun kita, ladang-ladang kita, tumbuh-tumbuhannya bagus, merekah, dan sungai mengalir deras. Ini akibat istighfar. Sebaliknya, akibat dosa berarti bikin seret rezeki, bikin sulit koneksi, membikin berbagai macam kesulitan di hadapan kita, menimpa kita. Timbulnya kebencian dan kekacauan di antara manusia. Lihat perjudian, walaupun nampak akor dalam satu meja, akhirnya juga tengkar. Bagaimana sekarang ini prostitusi yang akhirnya apa? Bertengkar. Coba kalau sekarang selingkuh dengan pelacur, ketahuan istrinya, marah enggak istri? Marah. Tengkar kan? Tertutupnya doa Rasulullah, doa malaikat kepada orang yang bertahu ini bermaksiat, mendapat laknat Rasulullah, menimbulkan berbagai macam kerusakan di bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi dan lautan akibat dosa manusia. Terus menghilangkan rasa hormat kepada Allah, melemahkan keagungannya dalam hati manusia. Kenapa, Bu? Karena orang yang bermaksiat itu cenderung nanti pelan-pelan meremehkan dosa, meremehkan aturan Allah, meremehkan syariat Allah, dan akhirnya meremehkan Allah. Makanya seperti itu, menyebabkan Allah enggan memberi berkah kepada hambanya. Ya, nggak dikasih berkah. Maksiat mengeluarkan hamba dari kebaikan dan menjauhkannya dari pahala yang diberikan kepada orang-orang yang baik. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan menurunkan gairah mengejar kehidupan akhirat. Jadi orang yang maksiat itu lemah ibadah, lemah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di antara sekian faktor yang menyebabkan orang itu sulit qiyamul lail, sulit bangun tahajud, karena beratnya maksiat. Ya, melemahkan perjalanan menuju Allah, membuat hati tidak sehat dan tidak mau berlaku lurus, memutakan mata hati, memadamkan cahaya keimanan dan keyakinan, menutup jalannya ilmu, mengerdilkan jiwa dan menjauhkan diri dari kebaikan, menyebabkan jatuhnya kehormatan, kesucian, martabat. Lihat sekarang, Masya Allah, kita lihat wanita itu anggun mulia, setelah sekarang selingkuh, melacur. Lihat, walaupun nampak dilulukan orang, ternyata kebongkar, ikut prostitusi online. Nauzubillah. Ya, tuh, makanya jangan sampai terjadi. Ya, kita bisa miskin hidup, tapi miskin harta, tapi tidak boleh miskin iman. Kita sekarang ini kurang harta boleh, tapi kalau kurang iman, sehingga jual kehormatan, jual kesucian, ini adalah petaka.
menjauhkan seseorang hamba dari sanjungan dan kemuliaan, menjadikan hamba ya rendah dan hina, menghancurkan masyarakat dan bangsa, dan ia merupakan penyebab kedua orang tua kita Adam Hawa dikeluarkan dari surga. Lihat loh Bu, Nabi Adam sama Hawa ini akhirnya terhempas, terpelanting keluar dari surga karena maksiat. Makanya jangan sampai kita terhempas, terusir dari surga akibat perbuatan dosa yang sebagaimana dilakukan Adam, yang akhirnya Allah terima taubatnya dengan taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan akibat dosa diantaranya adalah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit. Dulu iblis itu makhluk mulia loh Pak, sebelum dikutuk. Bahkan pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit. Karena dia maksiat, disuruh sujud tidak mau, maka Allah usir menjadi makhluk terkutuk ila yaumil qiyamah. Makanya namanya iblis dari kalimat ablasa yublisu, iblis dalam bahasa kita diplesetin amblas. Karena apa? Nasibnya sudah dikeluarkan dari rahmat Allah. Terus kemudian ia mengundang angin atas kaum Ad, hingga kematian menjemput mereka di atas muka bumi, seakan-akan mereka seperti pohon kurma, menghancurkan rumah, tanaman, hewan, sehingga mereka menjadi bahan renungan bagi kita semua. Ia memanggil suara petir, mendatangkan petir, dan juga mengangkat desa kaum Lut, dan juga ia membuat kaum Nabi Syu'aib diturunkan siksa pada mereka yang menyerupai mendung, yang akhirnya itu menjadi sumber azab. Dosa juga menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan, Laut Merah. Kemudian jiwa mereka dipindahkan ke Jahannam, badan mereka ditenggelamkan dan nyawa mereka dibakar. Ia menenggelamkan Qarun bersama istana, harta dan kekayaannya. Ya, ditenggelamkan Allah karena dosa yang dilakukan oleh Qarun. Ia menghancurkan kaum selama berabad-abad setelah zaman Nabi Nuh. Maksiat pula yang mengundang azab berupa suara yang menghancurkan kaum sehingga musnah seluruhnya. Ditimpa suara keras yang menyebabkan semuanya mati, hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang kita buka, ada waktu sebelum acara lain nanti dimulai, kita buka tanya jawab. Tapi syaratnya 4. Pertanyaannya, syarat tanya jawabnya 1, tidak boleh sulit-sulit pertanyaannya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait dengan materi. Ketiga, singkat padat. Yang keempat, pakai kertas. Itu syaratnya. Silakan. Mungkin pertanyaannya buat ibu-ibu atau bapak Ustaz? Bisa memberikan pertanyaan dulu, nanti setelah itu. Iya, ibu-ibu aja dulu, karena ibu-ibu paling semangat. Masya Allah. Ya, silakan. Ada yang bisa jawab, angkat tangan dulu, baru pertanyaan. Iya. Nyerah deh. Ya. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara dari Desa Masengi. Saya mau beri pertanyaan. Bukan Ibu, maaf. Saat ini sesinya Ibu akan ditanya sama Ustadz dan bisa menjawab baru dapat. Iya. Oke. Iya. Nanti ada hadiahnya. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya helikopter. Ada yang bisa mau dijawab? Dan untuk pertanyaan lebih baik langsung saja Bapak Ibu semuanya, biar lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu kertas. Mengapa Ustaz ya? Ya langsung aja. Iya nanti. Baik, sekarang pertanyaan dulu. Siapa yang siap menjawab, acungkan tangannya. Dan nanti ada pertanyaan dari Ustadz. Silakan. Ya. Pertanyaannya baik. Jangan khawatir, gampang, mudah. Angkat tangan. Ya, silakan Pak. Angkat tangannya dulu Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, maksudnya bagaimana? Baik, Bapak akan ditanya sama Ustadz. Siap menjawab pertanyaan? Kalau bisa jawab dapat hadiah. Ya. Nanti setelah ini pertanyaannya Pak ya.
Kita ingin tahu Bapak-bapak Ibu sudah menangkap apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Jadi kita mengulang dan pertanyaan tidak jauh dari materi yang akan beliau sampaikan. Silakan. Ibu-ibu dulu. Siapa ibu-ibu yang siap ditanya? Ibu-ibu yang siap ditanya, acungkan tangannya dulu. Yaudah, kalau gitu pertanyaannya dulu aja nggak apa-apa. Sebutkan yang menjadi pemicu dosa. Orang melakukan dosa itu karena niru sifat apa aja? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Tolong ibu-ibu di belakang. Satu aja, sifat apa yang ditiru? Ayo. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz beberapa sifat ya. Ya, silakan. Itu, belakang kayaknya itu. Ya, belakang. Oh iya ibu ini. Silakan. Ya, sebutkan namanya Bu dan dari desa Marana mana? Ya, ini hadiahnya motor Mio ambil di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berdiri saja Pak Ustadz ya. Ya. Dari pertanyaan Bapak tadi sebenarnya terus terang saya juga baru datang. Jadi menurut saya pribadi karena saya tidak mendengar ceramah Pak Ustadz dari awal sampai jam berapa tadi. Ya. Saya baru datang. Ya kira-kira apa? Untuk apa persoalan dosa itu yaitu yang memang sudah ketentuannya Allah sudah melarang. Enggak. Ya, salah orang satunya- berbuat dosa itu terpicu oleh apa? Oleh sifat-sifat meniru sifat apa aja? Sifat. Terpicu oleh salah satu mungkin ria. Selanjutnya Apa? Ya, baik. Kita beri kesempatan mungkin yang lain. Ya, itu. Ya. Itu ibu itu sana. Jadi yang belakang itu. datangnya terlambat ya itu Sono. ya Mas, silakan Mas. Ibu. Ya. Itu, Yang belakang. mana? Yang belakang sekali, Belakang sekali, Bu. Belakang sekali itu. Kang, belakang Mas. sekali, Kang. Belakang sekali. Tolong panitia menyimak. Ya, silakan. Ya. Silakan, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron jazilah Ustadz ya. Ya. Saya Bisa ingin jawab Insya hadiah Allah. HP milik saya ini. Saya pulang nggak bawa HP. Ya, silakan Bu. Ya. Nama saya Lydia Pratiwi dari Desa Masengi. Ya. Jawabannya Ustadz yaitu meniru salah satu sifat syaitan. Masya Allah. Oke. Ibu berhak untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, ya baik Ibu. Tidak Bu tepuk tangan, kita ucapkan barakallahu fik saja Ibu ya. Jazakumullah khair. Ya. Ini pertanyaan berikutnya. Sebutkan dosa yang meliputi seluruh anggota tubuh. Nah, yang belum, siapa? Bapak Yang Ibu, sono. Ibu juga. Itu merah. Baju merah. Kudung merah. Oh, kudung merah. Kudung merah mana satu? Ini. Oh, kudung merah ya. Iya. Kudung merah, silakan. Ya. Habis itu ibu yang sebelah sono itu. Nah, itu tuh. Ya. Yang kudung merah dulu, nanti Merah kudung- dulu baru ibu nanti. Ya. Ya ini ya, iya itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halifah dari Desa Marana. Ya. Jawabannya durhaka sama orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Jawabannya 100 nilainya. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut ibu yang sebelah tadi, Kudung yang kuning. sana. Ya, kudung kuning tadi. Silakan Ibu. Ya. Iya. Pertanyaannya mudah. Ya. Mudah sekali. Kalau gak bisa jawab keterlaluan. Sebutkan nama kakek saya. Oh, mudah tau? Gampang. Nggak bisa. Oke, pertanyaan bener nih, Ibu ya. Pertanyaan benar, yang benar. Ya. Silakan. Sebutkan 2 saja akibat dampak dosa yang dilakukan manusia. 2 saja. Ya. Tadi banyak yang saya sampaikan. Bapak-bapak mungkin ada yang mau menjawab? Nggak ada? Wah, ternyata ibu-ibunya lebih semangat untuk menjawab pertanyaan. Ya. Silakan, mana yang menjawab? Paling belakang itu. Yang ya ini. Ya itu. Itu. Mana? Oh ini. Mas itu. Bapak. Oh. Ya, silakan Pak.
Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Jadi tadi saya sampaikan lebih daripada 30 dampak atau akibat perbuatan dosa. Menurut saya susah hidupnya dan tersiksa matinya. Nah, ada, Masya Allah, simpel singkat, dapat hadiah insya Allah. Masya Allah. Ya, Barakallah. Ibu bisa nambahi, silakan. Yang paling belakang berdiri. Ya, yang baju mana, Ustaz? Kudung hitam. Kudung hitam, duduk hitam. Ya. Ada. Hitam dua-duanya, Ustaz. Yang sebelahnya. Yang sebelah yang kudung hitam panjang. Yang semangat, kudung hitam panjang. Silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosni asal Desa Marana. Ya, silakan. Jawabannya adalah berzina dengan syirik. Itu macam-macam dosa. Ya. Jadi akibat setelah melakukan zina dan macam-macam tadi, akibat yang dia dapat apa, Bu? Akibatnya, Bu, bukan jenis-jenisnya, bukan macam-macam. Efeknya. Yang diterima. Ya. Yang diterima bagi orang yang melakukan dosa itu, bukan macam-macam dosanya. Ya, kudung putih ini, itu Mana? putih. Ini tengah. Tengah, ya, baik, Ibu. Silakan. Ini nih. Mana, Ustaz? Itu. Oh, nah, ya. itu. Ya, itu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Novrianti, perwakilan dari Desa Marana. Jawabannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Satu Masya lagi. Allah. Satu lagi. Satu lagi. Yang bisa menjawab. Apa? Satu lagi jawabannya maksudnya. Maaf. Satu lagi jawabannya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Satu. mendapatkan azab. Terus 2, 3. Tambah lagi 1. Ayo. Susah hidup di dunia, di akhirat akan mendapatkan. Iya, yang dirinci. Satu lagi. Satu lagi. Angin. Ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Ya. Masuk neraka jahanam. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dapat hadiah 50.000 dari saya. Insya Allah. Nanti diambil ya ke panitia. Panitia juga. Silakan panitia berikan. Oke, cukup? Ya, sekarang saatnya bagi warga, bapak-bapak ibu yang ingin bertanya, silakan langsung nanya langsung. Silakan yang mau bertanya. Sekarang kesempatan yang mau bertanya ya. Ini Silakan mic-nya. Mic-nya Ya. tolong mic-nya. Ini kertas dulu ya. Oh, tetap ya, 6 Ustaz. Pertanyaan dari Andiasman, ya, Desa Kafaya ya. Seorang wanita yang tuna susila, apa itu, pelacur, Iya, Ustaz. kawin dengan seorang lelaki. Bagaimana dalam hukum Islam? Kalau dia bertaubat nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bertaubat, kata Allah, wala wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perempuan penzina tidak boleh dinikahi kecuali penzina serupa atau musyrik, diharamkan untuk laki-laki mukmin. Tapi kalau taubat, at-taubah, kata Allah, kata Rasulullah, yajubbu ma qablah, menutup sebelumnya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa sama sekali. Oleh karena itu boleh dan sangat mulia, apalagi dia taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu. Pertanyaan berikutnya, nama saya Nawir. Pertanyaan menyembunyikan seseorang yang akan dibunuh. Iya, Ustaznya akan dibunuh dan membohongi sang pembunuh. pembunuhnya. Apakah itu dosa? Ya, membunuh itu dosa. Ya, membunuh itu dosa. Membunuh itu dosanya, efeknya 4, Pak. Makanya Allah menegaskan, ya, khalidan fi nari jahannam, kekal di neraka jahanam. Kenapa? Karena dampak pembunuhan itu
Kalau enggak 3-4. Dosa yang kaitannya dengan Allah bisa aja dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, dosa kaitannya dengan yang si dibunuh. Ini belum tentu memaafkan. Dan dosa kaitannya dengan apa? Keluarga. Ya. Ini harus diminta maaf semuanya. Ya. Mungkin dosa kaitannya Allah dimaafkan, tapi belum mungkin keluarganya juga memaafkan, tapi pelakunya tidak memaafkan, dia masuk neraka sampai habis dosa tersebut. Saking lamanya Allah ungkapkan dengan ungkapan kekal di neraka. Dan subhanallah, zaman akhir, Mas, ini arahkan ke sana, Mas. Zaman akhir banyak orang yang memudahkan pembunuhan yang disebut dengan al-haraj. Al-haraj itu apa? Al-haraj itu mudah terjadi pembunuhan dengan alasan yang tidak jelas, bukan hanya alasan sepele, enggak jelas. Sampai kenapa yang membunuh itu kenapa harus membunuh, yang dibunuh kenapa saya harus dibunuh? Sementara darah itu mahal. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, hak manusia adalah darah, hak Allah salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kaitannya dengan hak Allah salat, tapi hak antar manusia darah. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan anak perbaiki Ustaz. Beliau bertanya, jika menyembunyikan seorang yang akan dibunuh, lalu membohongi sang pembunuh, apakah yang menyembunyikan orang yang akan dibunuh berdosa, Ustaz? Oh, itu bagus. Ini namanya dosa yang diboleh. Ini namanya bohong di antara bohong yang dibolehkan. Ya, karena di sana ada dusta yang dibolehkan. Di antara dan dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua untuk mendamaikan istri-istri kalau punya istri 2, 3. Ya, bohong nggak apa-apa, Dek. Masya Allah kamu pokoknya paling cantik di antara istri saya yang ada. Pokoknya tidak ada yang paling cantik kecuali kamu di rumah ini. Iya, itu. Yang lainnya di rumah sono. Itu kan bohong. Itu ya. Masya Allah masakan kamu, Dek, bagus, enak banget. Padahal Masya Allah nggak karu-karuan. Nah itu kan gitu. Itu, Dek, Masya Allah kamu itu nggak mandi aja cantik. Padahal Masya Allah kan gitu. Itu semua bohong-bohong yang dibolehkan. Contoh ditanya, Mas, kamu katanya punya istri simpenan. Enggak, saya tidak punya istri kecuali di rumah ini. Bener nggak? Bohong nggak? Iya, yang di rumah ini. Itu kan gitu. Atau sekarang dalam rangka untuk apa? Untuk kemaslahatan kaitannya dengan pembunuhan dan juga yang lain. Termasuk bohong di dalam peperangan. Ya, ketika sekarang ini sama musuh nggak mungkin jujur. Siapa kamu? Iya, saya musuh kamu. Ini pasukan saya banyak. Enggak. Bisa aja bohong. Untuk apa? Satu kemaslahatan. Perang, ya, jadi tilik sandi, jadi intelijen dan yang lainnya untuk kepentingan pertahanan negara dan juga pertahanan rakyat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik, Ustaz. Kita ke pertanyaan langsung, Ustaz, dari silakan. Baik, Bapak-bapak yang mau bertanya tadi silakan diberikan kesempatan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sukman, berasal dari desa Kapaya. Ya, silakan. Ingin bertanya kepada Ustadz, ya, tentang masalah hati. Ya. Dosa hati. Kan dosa hati ini seakan-akan kita tidak sengaja mengucapkan kepada orang lain, itu kan dosa. Iya. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara mencegah dosa itu sehingga yang sudah terucap bisa kita cegah. Terima kasih. Gini, mungkin pertanyaan Bapak, bagaimana cara kita untuk bertaubat
dan bagaimana untuk menghindar dosa-dosa yang akan terjadi ya. Iya. Itu. Baik, terima kasih Boleh. Pak. Silakan Ustaz. Satu, ini yang paling terpenting. Ini yang menghalau kita dari maksiat. Utama pertama Pak, bersandinglah dengan ilmu dan ulama. Pak, Masya Allah, jangankan manusia, anjing saja berteman dengan Ashabul Kahfi. Bapak pernah nggak baca surat Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi pernah? Ada seorang pemuda akhirnya bersembunyi di gua Al-Kahfi, ditemani apa? Ditemani anjing, menjadi mulia. Namanya masuk di dalam Al-Quran. Nama kita aja nggak masuk Pak. Apalagi kita manusia. Makanya kalau seandainya kita belum bisa baik karena teman dengan orang soleh ulama, jangan pesimis. Masih mending saya berteman dengan orang baik, minimal saya tidak lebih parah maksiat saya. Kemudian kedua, setiap bapak berdosa, lakukan tobat. Jangan putus asa. Jangan kena ini dosa lagi, dosa lagi. Kemarin dosa lagi sudah bertobat. Ini dosa butuh tobat lagi. Mendingan mana bapak berdosa mati tidak bertobat dengan dosa mati tobat? Mana yang lebih enak? Dosa mati tobat. Kemudian yang selanjutnya, untuk supaya kita tidak terjebak ke dalam maksiat, putus lingkungan maksiat. Bapak pernah mendengar cerita seorang pembunuh sampai 100. Kemudian dinasihati ulama untuk pindah dari tempat yang buruk kepada tempat orang-orang beribadah kepada Allah. Ternyata orang ini menjadi pembunuh darah dingin karena teman, karena lingkungan. Almar'u ala dini khalilih, orang itu tergantung agama temannya. Dan orang yang berteman baik seperti penjual minyak wangi, nggak beli dicolekin minimal kena baunya. Sementara orang yang berteman dengan orang buruk seperti pandai besi, nggak kena apinya, kena debunya, minimal bau ketek. Pandai besi. Emangnya ada yang wangi? Kita nggak ikut-ikutan dituduh nyolong kompa air. Karena teman kita nyolong kompa air. Auzubillah, subuh-subuh tetangga kanan kiri teriak-teriak. Udah gitu mandi junub lagi, kagak ada air, kompak dicolong. Ini pasti si anu. Itu disumpahin tuh. Itu. Tanya, pilih. Nah selanjutnya, supaya kita bisa menghalau dari maksiat, biasakan kita itu zikir, terutama sholat. Karena wala dzikrullahi akbar, zikir paling tinggi besar adalah sholat. Makanya Allah katakan apa? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Coba lihat Pak, ya, mungkin kita lupa di duhur, diingatkan di asar, lupa di asar, diingetin maghrib, lupa maghrib, setelah maghrib diingetin isya, lupa setelah isya diingetin subuh, muter terus. Nggak mungkin orang itu sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Itu hanya teori tok, nggak ada. Tolong buktikan mana orangnya. Minimal ketika kita sholat itu baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masa habis ngutuk setan nyolong sandal di masjid? Ya, gimana? Masih baru ngutuk setan, gandengan sama setan, minta bantuan sama setan, gemes nggak setannya? Ini ibarat habis maki-maki minta ditraktir bakso. Ya Allah, muka lo di mana? Nah gitu. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Masa baru muji yang zat memberi rizki kita yaitu ar-rahman ar-rahim, maksiat kepada yang maha rahman maha rahim. Makanya Pak, pernah ada seorang pemuda yang jahat becat minta nasihat kepada Ibrahim Adam supaya tobat dari maksiat. Dinasihatin apa? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan makan rizkinya Allah. Ayo, mana sekarang di antara yang kita nikmati, udaraan semuanya nikmat dari Allah.
Ya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian tidak memperhatikan air ketika turun? Masya Allah. Apakah kalian yang menurunkan atau aku? Tidak. Ya Allah, apa kamu bisa memakan rizkinya Allah sementara kamu maksiat kepada yang punya rizki? Muka kamu di mana? Terus wahai Ibrahim, Abu Ishaq nasihatin saya lagi, kalau kamu sekarang terus bermaksiat, menghindar dari rizki Allah nggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjak buminya Allah. Waduh, ini lebih berat wahai Abu Ishaq. Mana mungkin selingkuh gelantungan, judi di luar angkasa, itu pun masih milik Allah. Makanya Allah tantang apa? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Manusia jin tembus langit bumi, pergi dari sana. Kalau kamu bermaksiat, cari tempat lain, bumi lain, langit lain. Bisa? Nggak bisa. Kalau kamu tetap bermaksiat kepada Allah, menghindar dari rizki Allah nggak bisa, menghindar dari bumi Allah nggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Ayo, di mana? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kalian, Allah melihat kalian, Allah mengetahui kalian. Nggak ada. Dan kamu kalau terus maksiat, menghindar dari rizki Allah nggak bisa, menghindar dari bumi Allah nggak bisa. Kamu nanti juga cari tempat dimanapun nggak bisa. Kamu matikan. Kalau kamu mati, bilang sama malaikat maut, saya nggak mau mati. Bisa? Ayo, tolak malaikat. Saya nggak mau mati malaikat. Bulan depan aja, belum walimah. Nggak bisa. Dan kalau kamu sekarang menghindar dari rezeki Allah nggak bisa, menghindar dari bumi Allah nggak bisa, cari tempat yang tidak dilihat, diketahui Allah nggak bisa. Kamu mati, bakal akan ditarik nyawa kamu oleh malaikat. Kamu nanti masuk neraka kan, diseret oleh malaikat Zabaniyah. Bilang sama malaikat Zabaniyah, saya nggak mau. Bisa menolak? Nggak bisa. Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannam, itu tempat akhir. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya. Silakan. Ya, silakan yang bertanya tuh, ibu-ibu, silakan. Ini ada pertanyaan bagus nih. Sebentar Bu ya. Ya, tunggu. Ini ada dari Ibu Nur. Ya, saya nggak baca asal usulnya. Apakah perceraian itu suatu kegagalan? Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, meski perceraian itu harus dihindarkan, meski perceraian itu suatu hal musibah bagi rumah tangga, tapi musibah dihalalkan, dibolehkan Allah, karena memang setelah mencari dari pintu semua buntu, yang ada cuman pintu perceraian. Itu bayaran paling murah. Kenapa? Daripada konflik terus, nanti mungkin terjadi suatu madarat, bahaya yang lebih besar, atau konflik yang nanti memicu
berbagai macam ketegangan-ketegangan yang mengorbankan anak dan keluarga lain, atau mungkin bahkan bisa murtad keluar dari agama Islam, maka cerai suatu hal yang paling minim resikonya itu, tapi tetap dihindarkan, ya dihindarkan. Terus apalagi ibu-ibu, jangan suka nantang-nantang minta cerai. Mas, kalau jantan ceraikan aku, diceraikan bener nangis loh. Jangan mentang-mentang masih merasa cantik, padahal nggak cantik sebetulnya. Mentang-mentang merasa punya duit, padahal nggak banyak, kalah sama duit gue. Merasa ini, merasa itu, akhirnya apa? Dengan mudah, Mas, kalau dulu saya nggak kawin sama kamu, Mas, udah dapat minimal camat. Camat apa? Camat calon mati. Itu. Nah, ini suka ngungkit-ngungkit. Ini yang membuat rumah tangga ambrol. Terima apa adanya tuh pasangan, jangan nuntut yang seharusnya. Terima pasangannya suami jelek, ya sudah. Ikhlas memandang suami jelek, yes, mau apa? Suami, istri juga sudah begitu, udah mulai loyo, sudah mulai jelek. Jangan dibanding-bandingin dengan yang di televisi. Televisi itu masuk TV itu, Pak, tahu nggak? Sebelum acting itu ke salon bayarnya berapa? Sekali tembak salon 50 juta. Lah istrinya antum, istri bapak pedak beras. Lah gimana bisa sama yang di TV? Gimana? Biayai dong kayak yang di salon. Sekali masuk 50 juta. Ayo, berani nggak? Terus jangan suka melototin wajah artis di televisi. Itu yang membuat dayus. Dayus itu apa? Kendor cemburu sama istri, kendor semangat sama istri. Kenapa? Karena ini baru lihat, yang ini sudah lama lihat. Kadang-kadang muncul naik turun namanya cinta. Makanya lebih penting pekerjaan cinta daripada perasaan cinta. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya, bagaimana pendapatmu? Loh, kenapa? Karena saya sudah tidak punya rasa cinta, saya sudah tidak punya rasa. Lah dulu kamu nikah itu perasaannya apa? Dulu rasa apa? Sekarang rasa apa? Itu. Sudah ada anak 4 baru bilang nggak punya rasa. Kemarin rasa apa anak 4 itu, Mas? Itu loh. Enak aja loh. Udah anak 6 nggak punya rasa. Itu. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah semua pernikahan itu harus ditopang dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta, mengendalikan kebencian? Makanya di sini yang penting takwa, bukan cinta. Sehingga Al Hasanul Basri pernah ditanya sama seseorang, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau mencintai dia akan memuliakan, kalau membenci tidak akan menzolimi. Apalagi kadang-kadang suka main mukul. Tolong diperhatikan, perempuan boleh minta cerai karena 4. Nih ya, pahami laki dan perempuan. Tapi saya nggak suruh nyuntuk cerai. Ya, didengerin nggak gue nih? Masih ada waktu kan? Ada waktu nggak? Satu, ini terakhir nih. Satu, laki-laki yang menyia-nyiakan sholat tidak ingin taubat. Yang kedua, laki yang suka main perempuan. Kalau main mobil nggak apa-apa. Main pancing nggak apa-apa, main perempuan. Yang ketiga, suka kekerasan. Kekerasan. Ya, namanya KDRT. Nah, KDRT itu terjadi karena beberapa hal. Mungkin pembangkangan, kadang laki-laki pendiam, istrinya ngeyel terus, bawel terus. Atau kadang juga perbedaan akademis. Istrinya S1, lah suaminya SD1. Lah ini, jadi ngomongnya nggak nyambung terus. Yang suaminya cerdas kepalanya, yang istri cerdas mulutnya. Makanya terus nggak pernah nyambung. Nah itu, makanya. Nah yang pertama tadi apa?
nyanyikan sholat, main perempuan, mabuk-mabukan, dan kekerasan KDRT. Ini tidak ada keinginan taubat. Kalau sudah taubat nasuha sudah. Saya kira itu karena sudah jam 11. Nampaknya kalau diteruskan pun nggak ada habisnya. Dan pertanyaan masih banyak dari Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah saya nanti akan kesini kembali untuk silaturahmi yang paling utama. Dan tengok-tengok saudara karena Allah. Dan saudara fillah. Semua demi atau dalam rangka untuk menjalankan hadis Rasulullah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Saya mohon maaf atas berbagai macam kekurangan kekhilafannya. Kata orang timur, burung cendrawasih, burung irian jaya, terima kasih atas perhatiannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.